Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Apa Pak. kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, kita bertemu lagi di pelajaran IPS. Ini pertemuan pertama setelah libur lebaran kemarin. Semoga kalian menikmati liburannya. Dan Bapak juga memohon maaf, minal aizin wal faizin, apabila Bapak ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Nah, Oke, Bapak akan menyerahkan kertas ini kepada kalian. Silakan isi absennya. Nanti berkeliling absennya. Setelah selesai, serahkan lagi ke Bapak. Sebelum masuk ke pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerakan non-blok. Ada yang tahu gerakan non-blok itu apa? Ada yang tahu? Oke, gerakan non-blok itu adalah sebuah gerakan non-aligned. Jadi himpunan negara-negara yang dimana mereka tidak memihak pada blok barat maupun blok timur. Karena pada saat itu situasi dunia sedang tidak stabil gitu. Jadi dunia itu seolah-olah terpecah menjadi dua kubu, barat dan timur. Nah, kemudian apa sih latar belakangnya? Latar belakangnya itu yang pertama diawali dengan konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Nah, di sana itu para negara-negara yang hadir di sana yang pernah terjajah sepakat bahwasanya mereka perlu membentuk sebuah aliansi untuk menghapuskan kolonialisme dan imperialisme. Dan faktor yang kedua adalah pada tahun 1961 terjadi sebuah krisis besar di Kuba yang dimana Uni Soviet membangun sebuah pangkalan peluru kendali besar-besaran yang menyebabkan hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat memanas. Nah, sedangkan pada saat itu Uni Soviet dan Amerika Serikat merupakan dua buah negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Jadi kedua negara ini sangat berpengaruh. Nah, ketika timbulnya konflik antara kedua negara tersebut, terjadilah sebuah perang yang kita kenal sampai saat ini dengan sebutan Perang Dingin. Nah, gerakan non-blok ini diprakarsai oleh 5 tokoh dari berbagai negara. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia. Yang kedua yaitu Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Yang ketiga ada Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Yang keempat ada Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Dan yang terakhir ada Kwame Nkrumah, Presiden Ghana. Nah, jadi 5 tokoh ini memprakarsai gerakan non-blok ini gitu. Selanjutnya itu tujuan dari gerakan non-blok. Yang pertama, gerakan non-blok ini menentang sistem apartheid dan tidak memihak fakta manapun. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, jadi gerakan non-blok ini seolah-olah independen, tidak ke kiri ataupun ke kanan gitu. Nah, selanjutnya tujuannya yaitu mengupayakan hak untuk menentukan kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara sendiri. Jadi negara-negara ini yang umumnya baru merdeka tidak mau terintervensi oleh dua kekuatan tersebut karena merasa riskan untuk bergantung pada salah satu negara tersebut gitu. Jadi mereka memilih untuk mendirikan non-blok. Nah, kemudian konferensi tingkat tinggi diadakan. Konferensi tingkat tinggi pertama dari gerakan non-blok ini diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Dihadiri oleh 25 negara
dan menghasilkan sebuah deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Beograd. Deklarasi ini intinya yaitu menyerukan untuk penghentian perang dingin. Oke. Selanjutnya, apakah ada gitu pengaruh GNB ini, gerakan non-blok ini terhadap dunia? Ternyata ada gitu. Yang pertama, Amerika dan Uni Soviet berkomitmen untuk mengurangi senjata nuklirnya. Yang kedua, adanya gencatan senjata di antara Iran dan Irak yang saat itu terlibat konflik. Yang ketiga, penyelesaian sengketa secara damai di Kamboja. Yang keempat yaitu penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan. Oke. Setelah kita mengetahui serba-serbi dari GNB ini, lalu apakah ada gitu peran Indonesia di dalam gerakan ini? Ternyata ada. Yang pertama, salah satunya itu memprakarsai gerakan non-blok ini lahir, yaitu tadi Presiden Soekarno yang jadi salah satu dari 5 tokoh yang menginisiasi gerakan non-blok ini. Yang kedua, diketahui Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dari perhelatan KTT GNB pada tahun 1992 di Jakarta, tanggal 1 sampai 6 September. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.